Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat sore semua. Ya, jadi hari ini pertemuan ke berapa saya agak lupa ya. Nanti cek aja di ininya, Helinas ya. Ya, hari ini kita akan bahas tentang endapan residual istilahnya, tanah, tanah. Tuh, karena kan waktunya tinggal sedikit lagi, mungkin tinggal 2 minggu lagi ya kuliah ya. Tinggal 2 pertemuan atau 1 pertemuan, saya lupa. Ya, jadi mungkin ya wajib dibahas karena saya dengar belakangan itu banyak sekali dibahas tentang ini di Indonesia ya utamanya konsep-konsep latrit, ya kan, apapun itu latritnya. Oke, nah, ini saya agak lompat-lompat, tidak membentuk sebuah slide ya. Jadi kita baca buku sambil beberapa googling sama yang lain. Oke, mana ya tadi ya? Maaf, 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 mana sekarang dia? Residual. Oke, mana tadi? Oke, oke. Jadi kalau kita baca di bukunya apa Evans ini, Orgeologi, kita akan jumpa ada subbab yang disebut residual deposit. Ini buku agak lama sebenarnya, tahun 90-an, tapi dicetak ulang tuh sampai 2000-an sekian. Jadi babnya khusus tertulis residual deposit dan supergen enrichment. Tentu di sini ada dua bahasa yaitu residual dan supergen. Ya, jadi ada dua terminologi residual. Residual itu artinya kan sisa. Kemudian supergen, pengkayaan. Supergen itu proses permukaan. Enrichment pengkayaan. Oke. Jadi ada penyisaan, ada pengkayaan. Jadi kan prosesnya benar-benar biochemistry ataupun lithochemistry ya. Jadi lebih ke main kimiawi, ya kan? Jadi istilah-istilah ini kan biasa di kimia. Residual itu kan arti sisa reaksi ya. Oke. Nah, apa namanya? Kan kita banyak membahas ore body, primary, terakhir granitik, kemudian ada ultramafic group misalnya. Kita bahas yang primer-primer, ya atau kita sebut hypogen. Tentu kita juga harus paham habis itu residual atau supergen. Jadi ada pelapukan. Nah, kalau pelapukan ini susahnya apa? Tidak semua tipe pelapukan itu sama. Karakter lapuk itu sama, tapi kenyataannya nanti ujung akhirnya berbeda. Ya, nggak terlalu sama. Sehingga pemahamannya lebih di konsep secara global yang akan kita bahas itu endapan residual gitu aja. Ya. Jadi karena saya lihat dulu kita belajar bauksit, karakternya kok beda sama nikel. Nikel, satu nikel dan nikel lain beda-beda. Antara nikel yang apa orang nyebutnya Demonetic ore sama saprolitic ore beda. Bedanya sedikit, ada perbedaan. Kemudian ada lagi yang tipe-tipe unik ya. Kemudian ada juga tipe sekarang lebih dikenal lagi REE. Mungkin besok uranium, mungkin besok copper. Di Indonesia nya copper belum banyak ya, tapi mungkin saja. Terus apa yang harus dipahami dalam semua kaidah supergen enrichment ini, ya kan? Oke. Ya, saya tidak ahli dalam supergen enrichment. Kenapa ya? Karena memang di Indonesia tidak terlalu banyak. Walaupun tambang-tambang emas misalnya Banyuwangi itu diambil di supergen enrichment-nya. Mereka nyebutnya oxide ore, ya kan? Kenapa bisa di situ? Nah, itu juga harus kita pahami nanti ya. Oke, residual deposit itu di sini sebutnya adalah aluminium salah satunya ya, aluminium. Artinya aluminium. Kalau aluminium kan oksida utama ya, persenan dalam batuan. 6 sampai mungkin 15% dalam batuan, ya. Tertangkap di feldspar umumnya. Ya, sedikit di hornblenda. Ya, jadi sebenarnya kaidahnya misalnya batuan apa atau saya tanya sih, batuan apa yang kira-kira mengandung banyak aluminium? Tentu jawabannya banyak orang granit, ternyata tidak juga. Yang banyak itu diorit sebenarnya, yang intermediate. Jadi aluminianya tuh cukup banyak dibandingin silikanya nantinya pas hasil akhirnya pengkayaannya ya. Nah, di sini dibahas di sini formation of vegetation division intense ya chemical weathering such as in tropical climate punya curah hujan tinggi. Jadi faktornya tropis dan air. Tropis ini berarti daerah itu terkena matahari sepanjang tahun kan gitu. Gampangannya ya. Ada hujan, ada oksidasi. Ya enggak? Jadi ada pelapukan, ada proses, jangan lupa ada tumbuhan di situ. Ya kan, tumbuhan. Itu yang penting ya. Ya, kemudian beberapa most rock yield a soil form from which soluble material. Jadi membentuk tanah dari material yang larutan ya kemudian apa namanya?
dissolve, terserap dan larut membentuk yang biasa disebut laterit. Nah, di bahasa kerennya laterit ya. Jadi laterit itu kalau tanya laterit itu apa? Laterit itu batuan. Laterit itu batuan di mana batuan itu adalah batuan hasil pelapukan yang mengalami pengkayaan logam. Logam apa ya nanti tergantung tipenya. Bisa besi, bisa aluminium hidroksida atau bauksit. Kemudian ada juga nanti nikel dan lain-lain ya. Ada juga emas, tungsten, REE sekarang dan lain-lain. Pokoknya semua yang bisa diikat atau dilepas dan dikayakan dan ekonomik tentunya. Oke, ini untuk bahasan utamanya. Jadi sini kata kuncinya saya lihat dia adalah eh, withering, ya kan, chemical withering dan ya pokoknya kata kuncinya withering, chemical withering. Oke, oke. Jadi ada istilahnya residual dan supergain deposit. Oke ya, residual dan supergain deposit. Jadi kalau jangan bilang itu sama ya. Laterite, residual, supergain, apalagi si oksidasi, nah, sama lah. Ya mungkin peruntukan ekonomi peruntukannya bedanya di maksud dan tujuannya. Apa adapun kadarnya misalnya ini bauksit. Nah, bauksit itu minta 50 tapi sekarang 45 aja ada yang mau ya. 45% Al2O3. Sampai SO2 reaktifnya harus kurang dari 15% di sini ya. Ya, dan lain-lain ya. Nanti kita bahas lagi. Kemudian ada klasifikasi bauksit. Nanti jawabannya saja. Desa share di Lina sudah ada ya. Kita sih sekarang mau bahas konseptualnya dulu. Jadi genesis bauksit, weathering, enrichment, dan erosion. Deposit bauksit ya ada. Jadi weathering dan enrichment, pengkayaan. Berarti kan di sini konsepnya terpengaruh dengan tanah, ya kan. Kemudian iron rich, laterite, besi kayak di Sebuku, Sebuku. Tapi ada nikelnya di situ, kebetulan. Jadi ada nikelnya di sini, tapi dia bahas tentang besinya saja di yang iron rich gitu. Oke, pisolitik. Ada juga auriferous pembawa bauksit dan jadi ada emasnya juga ya. Artinya tergantung batuan asalnya. Kemudian ada nikel. Di sini sebutnya residual deposit of nickel. Padahal ya kita tahunya sekarang laterit ya. Oh, oh, tapi kenapa disebut residual? Ya, nanti kita bahas. Oke. Oke, ini section nickel ferrous, nickel ferrous laterite 47. Jadi bahasa lama yang kita lihat di sini adalah nickel ferrous lateritic deposit, ya kan? Nickel ferrous. Jadi NiFe, ya kan? Nanti kita bawa buku sekarang kita sebutnya Ni cobalt. Ada juga Ni doang. Nanti ada juga NiCu. Tergantung apanya? Tergantung awalnya, ya kan? Nah, jadi laterit di sini kayak gini konsepnya ada yang di atas bukit, ada yang di pinggir, ada yang di transported dari like aluvium, ya. Ini ada residual, iron cap, porous laterit, ada yang lain-lain, ya. Nanti ada saprolite dan lainnya. Ini saya agak cepat nggak apa-apa ya. Kemudian residual deposit of chromium. Kenapa lagi chromium gitu kan? Nah, itu sama aja. Nah, chromium. Nah, jadi ada bedanya di mana nanti tergantung di awalnya kita mencari logam apa, ya kan? Dari logam apa? Jadi coba coba diperhatikan. Jadi dari gambar-gambar ada itu pelapukan. Jadi apa yang harus kita pelajari sebenarnya residual atau supergen atau laterit ini berarti kita harus memahami konsep. Sini ada Rn ya, maaf ya. Kita lanjut dulu ya. Ada titanium diambil. Bisa titanium ya, bukan? Ada REE, ini buku lama ya. REE belum terlalu tenar, tapi di Amerika dari 80-an REE sudah diambil sebenarnya ya. Ya, di sini REE residual ini yang sekarang disebut sebagai ion apa namanya? Ion absorption clay, ya kan? Kemudian ada supergen enrichment yang lain, ya. Ada supergen and sulfide enrichment, biasanya mainnya di besi juga di tembaga. Copper zinc silver tuh biasanya dari hipogen ke supergennya pun pelapukannya membentuk sulfide juga. Nanti kenapa begitu ya? Memang nanti kita lihat ya. Oke, contoh kasus yang generasi sulfide bearing vein supergen enrichment. Jadi ada gosan leach oxidized water enriched zone. Nah, di sini tergantung mineralogiknya. Unsur apa yang mau kita cari. Kemudian ada water table ya. Enriched zone ini, nah ini berarti kita sedang ngomongkan di sini sulfide itu berarti CuPbZn karena karakter tiga base metal ini mirip ya dan dia lebih suka berada di bawah air. Ya, dan dia katanya suka sekali sama sulfide. Dia kan termasuk
unsur yang sangat suka sama sulfide, ya, sulfur sorry. Kemudian ada ini. Nah, ini. Kemudian ini ada nih, ada contoh gambar. Kalau ada yang belum paham, jadi ini gambar ini bukit, atau ada kontak granit dan skis. Kemudian ada water table, pelapukan, ada water table ya. Jadi ada oksidasi besi-besi. Water table itu berarti yang saprolit ke bedrock itu water table biasanya. Nah, itu banyak klaynya. Nah, ini ada covernya tinggi gitu. Jadi covernya meninggi mengumpul situ. Jadi blanket. Makanya sebutnya kalkosit blanket atau coverlet blanket atau cover blanket. Jadi berselimut gitu. Supergen. Dia membentuk sulfat baru. Sulfat tapi yang sebetulnya supergen. Dari mana ya? Dari sulfat yang sebelumnya ada. Bisa dari vein, bisa dari sistem yang lain sekarang atau yang lain. Ya, gitu. Oke. Contoh seperti ini. Iron ore, biji. Nah, kalau besi, nah ini besi gambarannya ada iron ore, banded. Jadi batu aslinya namanya banded iron formation, ada gneiss. Jadi kontak, kemudian nanti ada di atasnya ada iron ore. Iron ore itu di atas, capping di atas. Kenapa bisa di atas ya? Nanti kita bahas. Kemudian iron ore biasanya di atasnya. Ini yang pelapukan, banded iron formation. Oke. Supergen manganis. Bagaimana konsepnya manganis, kemudian uranium dan lain-lain. Ya ini hanya sekilas untuk residual. Jadi endapan laterit itu zaman dulu sudah disebut-sebut ya residual deposit supergen enrichment. Dan itu yang harus kita pahami adalah dua proses geokimianya. Yang kedua logam apa yang mau kita cari. Logam apa yang kemungkinan diperkaya di situ. Jadi jangan bilang nikel kita cari nikel doang. Enggak, besi aja sebenarnya ekonomis ya. Hanya dengan grade tertentu dia nggak bisa diolah. Misalnya ingin kadar di 40%. Nah, kita harus cari 45 atau 50% itu agak susah. Nggak semua ada. Kemudian tidak ada pengotor dan seterusnya. Karena itu nanti karakter industrial. Oke. Kemudian kita masuk di nikel cobalt trade. Ya, ini bukunya sih siapa namanya? Ya, cobalt ya. Dari USGS. Nah, pokoknya gini. Warnanya ada yang coklat, menghitam, merah, menguning. Itu pelapukan tanah sama. Ya, jadi kalau kita lihat teorinya, teori di mana? Teorinya adalah teori profil dari tanah. Kalau mau lihat di ilmu tanah ini ya, seperti ini gampangnya. Ini kelihatan ya. Yang soil profil ada O, organik, berarti ada akar-akar. Kemudian A, surface. Kemudian ada B, B, C, D, R, S. Berarti nggak ada ya, maaf. Habis C berarti rock, bedrock atau batu asli ya. Nah, batu asli ini beda-beda. Nah, pangkaian logam itu biasanya ada di E dan B, ya kan? Ada nulis O A B C R, ada nulis O A E, ada tambah E, itu beda-beda ya. Ya, ada yang bilang subsoil gitu, ada juga. Ya, ini kalau kita coba yang pakai yang ini aja lebih gampang. Terus apa? Oke, sampai sini ada yang mau tanya kan? Cukup jelas ya? Atau cukup tidak jelas? Ini agak lompat-lompat, mohon maaf. Jadi karena ini nanti kita pakai untuk konsep untuk semua logam. Ya, saya tidak akan mempelajari cuman untuk apa namanya eh nikel misalnya enggak. Karena nanti pun kalau kita bicara nikel, ada minta nikel kobalt, ada minta nikel sekarang, ada minta nikel kromium, ada juga yang iseng-iseng minta nikel Re. Nah itu gimana? Re ada di mana posisinya? Nah itu kan kita harus paham, bukan hanya grading ini sampel-sampelnya enggak, tapi harus ada di mana dia. Oke, digambarin ada topsoil, ada E, ada A subsoil, ya ada E elevation itu di mineral dan organik, jadi batas ya. Water table di situ biasanya. Kemudian parent rock dan bedrock. Nah, pertanyaannya kenapa bisa tanah itu tebal? Nah itu kan, jadi pelapukan itu terjadi dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama, jutaan tahun ya, jutaan tahun. Bahkan ada yang tulis itu untuk 10 cm itu butuh 1000 tahun. Ada yang ada daerah seperti ya. Tapi kalau Indonesia ya tergantung dari porositas ya. Kayak di Jawa ini misalnya endapan gunung api ya 2 tahun juga udah tebal itu tanahnya, ya kan? Ya tergantung ya. Oke, coba kita cari ada gambar nggak di sini? Gambar yang bisa jadi acuan ya. Ya, gambar yang bisa.
Oke. Ya, tanah saprolit, kemudian bedrock ya dengan banyak garnierit dan seterusnya. Nah ini panah profil bagus nih. Laterit begini ya kalau di ini. Oke ya. Ini ada laterit tertimbun. Jadi saya juga pernah lihat di mana di Konawe Selatan. Ada tertimbun sih 10 sampai 40 meter batu pasir ya. Batu pasir ada yang tertimbun di batu gamping. Jadi cukup menantang ini nikel Indonesia ya, lateritnya. Memang pertanyaan utamanya nanti laterit itu dari taunya orang dari ultramafic atau serpentinite pembawa nikel. Tapi kalau kita perhatikan lagi sebenarnya bisa di peluang-peluang yang lain ya, peluang-peluang yang lain secara hipogenik. Oke, sekarang kita coba samakan dulu persepsi. Saya coba minta tolong AI ya, biar lebih gampang aja ya. Jadi setahu saya memang geokimia tadi ya di bukunya Evansa disebut geokimia yang paling utama. Oke, gimana cara pelapukan geokimia? Apakah terjadi begitu saja atau tidak? Jadi kalau ya secara yang sederhana saya baca adalah adanya pertama kita harus paham konsep afinitas. Afinitas itu eh, kecenderungan terikat ya. Jadi ini ukuran ketertarikan atau kecenderungan satu unsur berkaitan dengan unsur atau fase yang lain. Nah ini pentingnya di sini. Jadi kata kunci di afinitas. Jadi afinitas ini kesukaan sebuah unsur. Nikel itu beda sifatnya dengan besi, ya. Copper itu beda sifatnya dengan emas, gitu. Emas itu beda sifatnya dengan mungkin yang lain ya. Aluminium jelas beda, ya kan? Jadi sistem geodinamik itu dinamis, gimana ada proses biogenik dan kimia. Nah, biogenik ini jarang dibahas, tapi orang yakin biogenik. Karena memang pelapukan itu rata-rata karena ada tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan itu mempunyai organisme di mana organisme itu berkumpul dan memproduksi CO2 kayak kita. Bakteri apa namanya? Ya organisme itu kan bernafas, ya. Jadi menyebabkan terbentuknya CO3, HCO3 minus jadi air asam dalam tanah. Ini juga kan kalau kita main di Cars tuh, ya kemarin kan saya habis ngisi Cars tuh ya begitu juga konsepnya. Ada tumbuhan, lapuk, larut, juga larut, juga, jadi air itu menjadi sifatnya asam, air itu melarutkan gamping. Hanya kalau kondisi batu gamping kan dia tidak ada sistem pengikatan atau residualnya itu nggak ada. Jadi kita lepas tulis semua. Nah kalau kita di batu yang lain kan ada yang terresidu, ada yang tersisa, ada yang tereaksikan. Oke, di sini ada afinitas. Apa yang harus kita ketahui dari afinitas? Kita harus paham klasifikasi Goldsmith. Tahu ya klasifikasi Goldsmith? Goldsmith itu yang kalau di tabel periodik itu ada pembagian-pembagian. Ada litofil, kalkofil, siderofil. Jadi ini, mohon maaf ya, kayak pelajar kimia dasar ya. Jadi ada litofil. Litofil itu suka oksigen atau silikat. Semua unsur utama ya. Aluminium dan Re dan Te dan Mg. Nah, ini mirip katanya ya. Sehingga mereka terabsorpsi ke permukaan lempung atau oksida besi. Nah, disinilah maka aluminium bauksit itu ditangkap oleh oksigen kan, Al2O3, dan beberapa oleh gipsit misalnya ALO, atau beberapa oleh mineral lain yang banyak clay-nya. Ya, bauksit itu kita lihat sampelnya kan mencerah ya. Sudah ada clay ya. Kemudian Re juga banyak di clay absorption-nya. Jadi di monzonite yang paling banyak itu setahu saya. TI dan MG juga begitu. Oke, Kalkofil. Kalkofil itu suka belerang, itu base metal dan perak, ya. Jadi CuPBZN, jadi artinya apa? Ketika kita dapat supergen enrichment pada sistem base metal emas, maka emas ini posisinya beda sama copper, ya. Makanya kalau kita lihat di Banyuwangi misalnya atau di Martabe itu tambang emas HS itu kan harusnya banyak energitnya, kalkopiritnya, galena juga ada. Tapi ketika dia lapuk, itu semua yang copper-coppernya itu hilang. Ya covernya itu hilang berubah ke apa jadi yang tertinggal dengan emasnya. Kenapa emasnya tertinggal? Nah ini kita lihat lagi siderofil, suka besi atau logam murni. Jadi emas, platinum dan iridium itu unsur-unsur yang sangat senang sekali dengan besi. Makanya sebenarnya teori emas itu kan emas itu harusnya adanya di core bumi ya, tapi yang walau kenapa bisa ada di permukaan gitu kan. Nah, tapi di sini di luar itu, jadi ketika dia lapuk, maka emas ini mencari besi. Besi di mana? Limonit, ya, mencari besi di limonit. Nah, mereka tidak suka berkaitan dengan oksigen dan belerang, tapi suka kemudian lebih lebih berada sebagai alternatif larut dalam besi cair. Karena sangat tidak reaktif, mereka hampir tidak bergerak saat pelapukan. Jadi tidak reaktif. Oke, gitu ya. Yang kedua, faktor apa? Pelapukan.
pelapukan atau weathering. Weathering pelapukan tahap inisiasi gerbang utama proses hancurnya batuan induk primer menjadi material yang lebih lunak, regolit tanah di permukaan bumi. Secara fisik, ya saya tahu sendiri barang lapuk, remuk ya, remuk, fracturing, kemudian mengecil, mengecil, mengecil. Terus skala bionis, jadi misalnya plagioklast dia akan diubah dari sisi-sisinya. Makanya kalau lihat ada pelapukan itu biasanya terpengaruh dari eh, gampangnya dia tereaksi dengan oksidasi. Ya, kemudian proses biogenik peranan hidup ada eksudasi asam organik, biolicin, dan bioakumulasi. Ya, ya lanjut. Proses kimiawi reaksinya. Hidrolisis ada redox, ya. Ada yang lain kompleks, yang ada kompleks. AUC itu kompleksasi. Jadi ada yang larut, ada yang terikat, kemudian ada apalagi absorption. Ada ion nempel. Ini jadi sifat kimiawinya. Jadi misalnya emas, emas itu kan adanya di sistem-sistem kompleks ya. Karena dia apa namanya larut sama dia tidak bisa terikat dia native ya tapi kalau RE misalnya absorption ya ya kan kalau hidrolisis misalnya yang lain ya, aluminium juga hidrolisis kemudian oksidasi redox ini di sini tertulis besi ya besi redox nah itu sistem kimianya nah kemudian pelepasan unsur rilis mobilisasi faktornya lebih ke ikatan kimia. Kalau di reaksi hubungan itu kan lebih melihat cenderungan dia terbentuk pada suhu tinggi dan rendah karena mineral dengan suhu tinggi itu relatif mendekati besi mendekati. Jadi kemudian dia relatif dia stabil di permukaan, mudah lapuk di permukaan. Misalnya olivin itu lebih mudah lapuk dibandingin Felswar. Walaupun ada faktor lain ya, termasuk retakan reaksi terhadap dinding kristal dan seterusnya. Kemudian mobilitas, mobilitas itu tergantung dari unsurnya. Ada yang bisa jauh dan tidak. Misalnya kapur, kapur itu bisa mobilitas sampai ratusan meter ya. Kalau emas ya di situ-situ aja. Walaupun emas juga ada yang secara ionik dia larut, kemudian berkumpul di sungai membentuk nugget-nugget bersama dengan teman-temannya ketika ketemu nugget di sistem air ya. Pengumpulan pengkayaan atau enrichment. Nah, ini pengkayaan residual dan pengkayaan supergen. Oke. Jadi ada residual itu unsur yang immobile, afinitas tinggi terhadap oksigen sangat larut, satuan bantuan hancur unsur misalnya SiCANA dicuci air dan tertinggal. Misalnya ALFE tertinggal. Jadi residu itu tertinggal. Fe itu biasa tertinggal ya. Misalnya ya, Hermdan dia lapuk, Fe-nya lepas, sisa. Nanti dia di situ-situ aja ya. Nah, kemudian jadi contohnya AL, Fe dan beberapa juga AU. AU di daerah vein, misalnya perasa di Pongkor itu terjadi pengkayaan supergen juga bisa. Jadi residual juga bisa. Ya, dia menyisa di situ. Karena kan beberapa emas itu ada di inklusi sulfida ya. Jadi dia pas sulfidanya habis-habis dia tertinggal satu. Nah, itu residual. Kalau supergen itu adalah unsur yang mobil di atas teroksidasi apa namanya? Tercuci ke bawah gampangnya. Supergen pengkayaan numpuk-numpuk situ. Misalnya nikel sama Cu di sistem laterit atau Cu di sistem redox tadi di bawahnya air tanah. Kemudian pengumpulan absorpsi scavenging itu pada Re dan kobalt dan ion jarang lainnya. Ya, jadi dia konsentrasi sedikit tapi dia di bawah lah. Ya, misalnya Re atau pengayaan nikel pada guitit. Jadi di laterit juga kalau kita lihat konsepnya di limonit kan sekarang diambil tambangnya. Nah itu di nikel di limon itu beda sama nikel di saprolit. Nikel di saprolit itu banyak di saponit ya, nikel atau di serpentinit atau di garnierit kalau bagian bawah lagi. Ya, kalau garnierit itu udah masuk ke sistem redox ya. Jadi dia ngumpul jadi silikat baru. Sedangkan kalau apa namanya siapa namanya di limonit dia terikat di goitit. Umumnya terikat di goitit. Ini udah terbukti beberapa riset penelitian mahasiswa juga ya. Atau ada yang sudah publis dia di goitit itu nikelnya lebih tinggi dibandingin yang itu kalau sistem laterit. Laterit yang atas, yang limonit. Ya, berarti dia termasuk nikel ini pengkayaan nikel pada goitit dia pakai konsepnya absorption. Jadi dia diserap sama goitit. Memang goitit ini bagus dia. Oke, begitu juga emas ya. Emas itu diambil juga oleh goitit. Beberapa hematit. Oke, kemudian apa lagi? Nah, jadi apa siklus geokimianya di sini? Di sini ini kita bukan apa ya? Lumayan lah disimpulkan sama
Mas AI. Ada bahan bakunya apa aja isinya gitu. Nah, kita harus berpikir afinitasnya sama nggak nih? Mineral yang kita cari, Re sama emas sama nggak nih? Apakah dia berasal dari hal yang sama gitu? Kemudian penghancuran. Pelapukan fisik membaca batuan itu juga penting, ada longsor atau tidak, tektonik atau dan lainnya. Kemudian katalisnya, pemercepatnya, ada biogenik akar bakteri yang bisa menghasilkan asam tambahan. Ya, karena misalnya di nikel laterit kan kita butuh kondisi asam. Nah, gimana cara ngasamin orang dia nggak ada sulfida kan? Ada juga sulfida pentalaid itu ada di situ sedikit tapi kan tidak banyak seperti kita bicara di vein atau di hasil HS. Nah, gimana caranya? Itu ada peran dari tumbuhan yang tadi membentuk asam lemah HCO3. Kemudian pelepasan dari unsur itu lepas. Ya, jadi lepasnya ada dua ya. Ada yang misalnya tadi ada yang residual, dia ada yang lepas yang ketinggalan. Ada yang supergen. Supergen itu pengayaan. Nah, makanya di dalam bukunya Evan dia sebutnya residual deposit. Ini beda sama supergen deposit. Nah, zaman sekarang disebut langsung supergen enrichment atau langsung disebut oxidation laterite atau disebut langsung laterite nikel atau yang lain atau laterite area. Nah, itu konsepnya kalau ngomong laterite berarti udah sepaket gitu lah. Karena di dalam laterite itu sendiri ada yang terresidu dan terkayakan. Ya. Jadi kita beda bicarakan saprolit, kita beda bicarakan limon itu hal yang berbeda sebenarnya. Makanya kalau kita lihat grafik dalam nikel sendiri, nanti silahkan baca sendiri, dia akan ada transisi zone yang sangat unik, di mana nikelnya meninggi, kemudian hilang, SE2-nya, dah pokoknya simpang di situ, ya, menyimpang. Ya, nah, agak aneh bentuk geokimianya. Ya, kalau kita lihat geokimia laterit, ini ada nggak di sini? Harusnya ada nih. Oh ini, ini dia. Kan geokimia kan seperti ini nih. Oh ya. Nah ini ada saprolit, nah ini ada pisah. Jadi besi berkurang, menaik. Jadi ada zona saprolit dan zona atas. Sebenarnya di atas saprolit nggak harusnya gambarnya, ya. Ada yang salah ya. Itu ada yang tiba-tiba melengkung gitu. Nah itu kena faktor apa? Tadi faktor karena nikel itu tersupergenkan dan dia lebih suka ke Mg dan dia lebih suka ke silikat sebenarnya. Jadi nikel itu secara ini dia tidak suka sulfida. Walaupun kita terkenal dari nikel sulfida, tapi itu kan kondisi khusus. Oke, gitu ya. Oke, di sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak Uki, mungkin dari Oke, saya Pak. ya. Pak tadi sempat menyinggung pembentukan nikel laterit tadi ya, yang Ya. di bawah batu gamping tadi Pak. Saya penasaran apakah itu proses pelapukan eh, lebih dulu kemudian terendapkannya batu gamping atau memang sudah ada batu gamping tapi pelapukannya di bawahnya gitu Pak. Ya, ya, itu unconformity, Pak. Unconformity. Jadi terjadi Ah, baik. kalau nggak genang air terlalu cepat, dia terjadi ini karena nanti kita beberapa sedimennya akan mempunyai nodul-nodul besi, yang itu sisa dari larut itu. Jadi nanti kalau kita lihat saya nggak punya ininya ya. Sebenarnya di Konawe itu sampelnya ada saya udah pernah lakukan nulis kecil-kecilan untuk sampelnya itu terjadi ada batu laterit, jadi laterit terkompaksi jadi keras banget. Nah, itu dikejepit sama sedimen, tapi dia eh jadi unconformity kan, ya. Jadi dah terbentuk pelapukan, terbentuk laterisasi, terjadi pen entah saya nggak tahu di Sulawesi itu penaikan atau penurunan permukaan atau penaikan air laut sehingga sistem laut itu naik, kemudian beberapa sistem fluvial masuk. Jadi ada beberapa kontak antara fluvial atau sedimen langsung terhadap serpentinit, kemudian ada juga yang masih aman lateritnya. Jadi ada eh, erosi, ada yang tidak tererosi. Yang tidak tererosi itu lumayan. Setahu saya orang pada nambang di sana karena kadarnya di atas 2. Ya, karena dia mengapa apa? Jadi batu yang tadinya harus 1,5 misalnya dia kan terpampatkan. Karena saya tebalnya cuma 4 meter, paling tebal kayaknya cuma lateritnya cuma 10 meter, jadi nggak tebal-tebal seperti laterit yang normal. Hanya kan kompak, kompak, jadi grade-nya udah tinggi. Tapi sifat mineraloginya masih, jadi cuma terpadatkan, tidak terubah. Secara metamorfosa ya, tapi cuma terpadatkan. Bahasa geologinya terlitifikasi aja, terlitified.
gitu ya. Jadi unconformity. Adapun kalau dia masih ada nikelnya, apakah mungkin di bawahnya ada batu gamping kemudian bawahnya nikel? Ya harusnya tidak, karena kita butuh pelapukan tadi, ya kan? Kalau histori kita laterit. Tapi jangan salah, karena di batuan metamorfik juga kita punya sistem sulfidik, ya. Tapi yang selama ini belum ketemu kecuali di sebuku yang udah di statement ya. Yang tempat lain belum. Nah, jadi gambarnya ini, misalnya, ini kan tergantung dari basementnya. Jadi batu itu apakah serpentinit, batu itu apa Aldunit Ridge, apakah Habsburger Ridge, ataukah yang lain, itu akan mempengaruhi atasnya, ya. Apakah dia akan bentuk laterit kaya atau tidak, tebal atau tidak. Mungkin seperti itu ya. Jadi yang tadi yang batu gamping sama ini itu ada di Konawe. Kalau kita lihat lagi Konawe, itu kan rata-rata ultrafifiknya nggak kelihatan, cuma ada bukit-bukit kecil. Itu pun nggak ada lateritnya. Bukit kecil itu jarang, bukan nggak ada ya, jarang karena ada erosi. Tapi ternyata beberapa perusahaan sudah nambang dan ada di bawahnya batuan sedimen dan karena saya udah pernah ke sana sendiri langsung. Jadi benar-benar di bawahnya sedimen, saya juga bingung. Ini orang gila ini, nambangnya bisa. Ngebornya juga nekat banget. Ya, udah butuh material ya, butuh makan mau nggak mau manusia kan akan selalu berusaha gimana caranya makan gitu. Alatnya udah terlanjur datang dari Cina. Gimana? Ada lagi yang mau tanyakan? Masalah laterit? Dari saya cukup, Pak. Ya, Makasih. atau yang lain boleh? Silakan. Kita tutup 3 menit lagi soalnya. Karena yang di daerah timur udah jam 6 nih. Bahaya. Oke ya, dari saya karena banyaknya model, ini saya cuma misalnya, jadi banyaknya model, intinya laterit itu atau residual atau supergen itu bahasa yang sama, walaupun secara konseptual fundamental ada beda sedikit, ya tapi itu kan ilmiah aja, tapi kalau di lapangan sama aja, itu ya tergantung dari batuan asalnya, ya, ingat batuan asalnya. Kalau tadi konsep yang ditanyakan Pak Gaji, saya ceritakan di Konawe itu ada gamping di atasnya, atau sedimen di atasnya nikel, itu lebih di mindset geologinya. Ternyata masih bisa sisa nikel di situ. Gitu aja. Kalau mau main ke Konawe silakan. Setahu saya di situ yang ada. Kemudian yang batu gamping itu ada di Morowali bagian mana saya lupa. Ada batu gamping dan saya bawahnya ini. Tapi ada yang bagus ada yang nggak bagus. Ya susahnya karena udah terosi kan. Udah nggak tanah kayak gini lah. Nggak tanah biasa gitu. Gitu Pak. Sekarang coba saya diskusikan. Kalau saya mau nyari RE misalnya, walaupun belum ada statement ya, RE itu ada di mana di laterit. Kira-kira RE ada di mana, Pak? Kalau ada yang mau ditanya, misal area itu ada di limonit atau ada di saprolit. Limonit, Pak. Ya betul ya, limonit ya. Kenapa? Karena sifat dia yang lebih suka diabsorpsi ke gotit. Area itu lebih suka diabsorpsinya tadi. Jadi bisa jawab kan, oh harusnya limonitnya tinggi nih gitu kan. Limonit selama ini dibuang, murah. Dulu dibuang murah, sekarang diolah jadi ekspor itu jadi jadi untuk bahan baterai ya. Nikel untuk baterai dari situ. Nah itu kemungkinan ada area-nya juga. Tapi kan area tidak banyak di dalam batuan aslinya. Air itu akan banyak di batuan yang mengandung metasomatik atau batu ultrapotasik atau yang alkalin. Ya karena dia terjadi proses metasomatisme di mana Re, uranium dan unsur-unsur yang kita bilang logam berat yang berat banget kan kalau di bawah ya kalau di geokimia itu terkayakan karena proses magmatisme gitu. Contohnya di Mamuju atau Mamasa. Ya, itu. Tapi beda halnya kalau di timah. Di timah juga ada Re. Kalau dia lakukan dari sistem Re yang sulfide bersama bersama tembaga mungkin bisa di tanahnya. Tapi kalau area yang di timah berasal dari granit pembawa timah itu adanya di zircon ya, atau cyanotime atau basnas ya cyanotime atau zircon. Yang kemarin di apa di pasir yang diselundupkan itu ketahuan itu ya itu kan dari itu. Ya, itu beda ya. Itu kita nggak pakai laterit karena dia juga kalau untuk monasit sama zircon itu kuat dia, susah lapuk dia. Ikatan kimianya kuat. Kenapa? Karena dia silikat atau fosfat. Ikatannya terlanjur kuat. Susah teroksidasi. Oke. Ya, ada lagi? Cukup ya? Nanti saya cobain solo saya share rekaman ini dan semoga bermanfaat. Sudah ada yang rekam ini ya? Print screen ya? Saya lupa ya semuanya. Sudah ya? Oke. Oke, saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya. eh Bentar. Ini berapa orang yang hadir ya? Oh, lumayan.
11. 10 Pak. 10 Pak. 10 ya. 10. Oke, makasih lah. Semangat banget nih Pak Nanang langsung. Dikira-kira. Ya, ya, ya. Siap Pak. Ya, ya. Nggak pusing ya. Yang bukan geologis awalnya ya. Bukan geologis, geologis ya. Ya, 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 Betul nggak Pak, pusing. pusing Pak. Pusing. Jadi, Siap. boleh sekarang lihat tanah, perhatikan cacing-cacing. Gimana caranya dia kencing di tanah bisa melakukan tanah. Itu dia proses laterisasi. Tapi cacingnya umurnya 1 juta tahun gitu. Gampang itu ya. Oke, jadi ini prosesnya Siap. saya mempelajari residual karena kebetulan saya pelajari kenapa kemarin ya mau nggak mau biasanya apalan kita outreach kayak gini enggak. Tapi lihat mahasiswa tuh menjelaskan ABCD kemudian ada presentasi tentang RE, apalagi ada kobat. Ini orang macam-macam nyari barang sekarang barangnya sama padahal ya teorinya sama tapi karena source-nya beda itu. Sehingga kita mau nggak mau harus hafal itu, hafal apa namanya profil tanah ya atau buka Siap. pelajaran tanah bisa. Ya seperti itu. Saya akhiri. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak warahmatullahi. Oki. Terima kasih Sama-sama. Pak Oki. Terima kasih. Ya, selamat tahun baru katanya. Gitu.